Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan yang praktis banget. Ini sebentar lagi kan anak-anak udah mulai sekolah nih, jadi kita bikin resep sarapan yang praktis-praktis. Kita akan bikin orak-arik telur sosis. Pertama-tama siapkan sosis, boleh sosis sapi, sosis ayam. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Nah, ini telurnya agak banyak sekalian Flavis, karena rakyatnya Flavi Kasih itu banyak, jadi masaknya itu nggak cukup sedikit, harus banyak. Kemudian kalau sudah, kita akan aduk sampai nanti rata. Kalau sudah rata, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja Flavis nih, karena menunya sarapan, jadi kalau bisa yang praktis-praktis saja, yang cemplang-cemplung sering mateng. Ini kita siapkan bawang putih, bawang merah, kemudian di sini kita potong tipis-tipis. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai daun bawang biar nanti aromanya makin harum lagi. Kalau misalnya Flavis nggak suka daun bawang, ya boleh di skip, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga jamur. Aku pakai jamur kancing. Ini aku pakainya yang sudah siap saji kayak gini ya. Ini nanti kita akan cuci bersih, kemudian airnya kita buang. Setelah ini kita akan langsung goreng telurnya terlebih dahulu. Kita akan gorengnya tuh diorak-arik gini Flavis, tapi jangan sampai nanti yang kering banget. Nah, seperti ini aja. Ini boleh Flavis pinggirin atau boleh Flavis angkat dulu juga nggak apa-apa. Kalau wajahnya sempit, diangkat dulu aja. Kemudian kita akan gongsong brambang dan juga bawangnya, biarkan nanti sampai harum dan juga layu. Setelah ini kita akan cemplungin jamurnya. Ini aku pakai jamur kancing, tapi kalau misalnya Flavis mau pakai jamur shiitake, itu juga boleh banget, atau sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian kita akan langsung cemplungin sosisnya dan kita akan aduk semua bahan sampai nanti tercampur rata. Kemudian di sini Flavis bisa tambahkan, misalnya kalau mau tambahkan penyedap rasa, ataupun misalnya Flavis mau tambahkan garamnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja ya. Kemudian kalau misalnya tambahkan gula pasir juga boleh, sedikit aja. Kemudian kita akan orak-arik. Nah, ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama Flavis, cuman kayak serang-serang aja udah mateng. Kemudian nanti untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin daun bawangnya. Nah, ini kalau yang nggak suka daun bawang boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, nggak usah lama-lama, nanti kita langsung aja angkat. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget, cocok banget untuk sarapan anak-anak kalau misalnya mau berangkat sekolah ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tahu berontak, namanya kalau teman-teman Flavi Kasih, atau yang biasa kita sebut juga tahu isi. Ini aku pakai tahunya tahu yang jenis tahu kopong ya. Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat basah, itu juga nggak apa-apa, cuman bagian isinya nanti dikeluarin. Kemudian untuk isiannya di sini aku pakai sayur mayur aja. Di sini aku pakai toge. Nanti togenya akan kita cuci bersih ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kubis atau kol. Ini akan kita rawis tipis-tipis. Kalau sudah dirawis tipis-tipis, ini kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai wortel. Nah, ini wortelnya kita potong tipis-tipis juga, terus kita potong seperti korek api. Kalau misalnya Flavis males, mager banget sih motong-motong wortel gitu. Sekarang kan banyak alat tuh yang serutan itu juga pakai, itu juga nggak apa-apa biar mempermudah. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan. Nah, ini semua sayurannya kita cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu tumisan sayurannya. Ini kita pakai bawang putih aja. Ini cukup kita potong-potong. Kemudian tambahkan lagi brambang. Ini juga brambangnya cukup kita potong-potong. Kemudian setelah ini kalau misalnya Flavis mau lebih pedes isiannya, juga bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah ya. Setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan sampai nanti harum. Kemudian kalau sudah harum, kita akan cemplungin semua sayurannya. Dan kita akan masak. Tambahkan lagi, di sini ada bumbu lainnya. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau pakai gula pasir boleh dikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kita akan isi tahunya tadi pakai sayuran yang sudah tadi kita tumis.
Ini sudah dingin. Sekarang kita akan masukkan ke dalam tahunya. Nah, ini karena aku pakainya tahu kopong, jadi udah nggak perlu dibuang dalamnya, Flavis. Kalau misalnya Flavis pakai tahu yang basah yang coklat itu, isiannya boleh dikeluarkan. Nah, ini tadi aku potong menjadi 2 bagian supaya tidak terlalu kebesaran ya. Nah, cara ngisinya begini, Flavis. Jadi kita ambil sedikit sayurannya, kemudian kita masukkan ke dalam tahu kopongnya seperti ini. Waktu itu aku pernah bikin versi yang tumisannya itu, maksudnya yang sayuran itu nggak ditumis, jadi mentah-mentah campurkan dengan bumbu-bumbu lalu masukkan ke dalam tahunya. Lebih praktis, rasanya juga enak, sama-sama enak, cuman ini versinya aja yang berbeda. Nah, kita akan masukkan semua sayurannya ke dalam tahunya. Kalau misalnya sudah, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu balurannya atau tepungnya ya. Di sini sudah aku siapkan bawang putih, kemudian merica dan juga ketumbar. Ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya cukup pakai ulekan aja karena sedikit tanggung kalau misalnya pakai blender ya. Kalau misalnya sudah halus, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan siapkan tepungnya. Untuk tepungnya di sini cukup pakai tepung terigu aja, wes nggak usah pakai tepung-tepungan apa-apa lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian garam, kemudian penyedap rasa. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, pokoknya saya Flavis saja lah. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita masukkan air, dan ini tuang airnya sedikit-sedikit aja supaya nanti tidak terlalu keenceran. Nah, kita akan aduk-aduk terus sampai nanti kita dapat tekstur yang nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah, nanti kurang lebihnya hasilnya seperti ini, Flavis. Ini sudah jadi tepungnya. Teksturnya itu jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Sekarang kita akan masukkan tahu yang sudah tadi kita isi dengan sayur-sayuran. Kemudian kita akan balut dengan tepungnya dan kita akan langsung cemplungin ke minyak yang sudah benar-benar panas. Nah, ini kalau bisa gorengnya itu minyaknya harus yang agak banyak supaya nanti kayak panas itu menyeluruh gitu. Nah, kita akan goreng, jangan lupa kita bolak-balik ya supaya nanti matangnya benar-benar merata. Nah, nanti kalau misalnya warnanya sudah kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Kemudian ini nanti akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, seperti ini, Flavis, ini sudah matang. Kita sisihkan dulu ya, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, Flavis. Kita cemplung ke dalam minyak panas, kemudian jangan lupa diwolak-walik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kuning keemasan, kita akan angkat dan kita akan goreng semuanya sampai habis. Nih, hari ini Flavis kasih bikinnya itu banyak banget biar tangga-tangganya ikut makan ya. Nah, hasilnya seperti ini, Flavis. Ini sudah matang. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem untuk misalnya lauk nasi rames ataupun untuk teman ngopi atau ngeteh di pagi hari atau sore hari. Jangan lupa tambahkan cabai rawit hijau ya supaya nanti lebih mantap lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep lauk yang enak banget ala abang-abang. Ini cocok banget untuk menu kilat kita hari ini. Kita akan bikin sosis gila. Wes, dan namanya ada-ada aja ya, tapi rasanya itu enak banget, Flavis. Setelah tadi kita siapkan sosis, kemudian di sini kita akan siapkan lagi bumbu-bumbunya karena aku maunya pedes banget. Jadi aku pakai cabai rawitnya yang banyak. Tapi kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedes ya dikurangin aja, nggak apa-apa. Kemudian siapkan lagi bumbu lainnya, ada berambang. Kemudian di sini kita siapkan lagi ada bawang putih ya. Ini semua bahan cukup kita potong-potong aja, nggak perlu blender, nggak perlu nyincang, nggak perlu ngulek. Jadi benar-benar praktis banget. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan telur. Ini telurnya aku sengaja rodok banyak supaya lebih enak lagi nanti kita maem pakai sosisnya, terus juga pakai nasinya. Setelah ini kita akan kocok lepas telurnya. Ini nggak perlu kita tambahin bumbu apa-apa lagi, nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai penyedap rasa, nggak perlu pakai merica. Udah bener-bener cuma telur aja kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kemudian kalau sudah panas kita akan goreng telurnya. Nah, ini telurnya akan kita goreng ora-arik kayak gini. Kita akan goreng sampai matang, tapi jangan sampai terlalu
warnanya kecoklatan ya, masih rodok basah kayak gini. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita cemplungin bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Kita tumis sampai layu dan harum banget. Kemudian setelah ini kita langsung cemplungin sosisnya. Oh ya, tadi aku belum bilang, di sini aku pakai yang ayam ya sosisnya, tapi kalau misalnya Flavis mau pakai yang sapi juga boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Flavis, atau mungkin seadanya jadi kulkas juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi saus sambal. Ini saus sambalnya wis sesuai dengan selera Flavis aja, sesuai dengan mereknya Flavis di rumah, kesukaan Flavis di rumah. Kemudian tambahkan lagi garam, gula, kemudian penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini saus sambalnya itu bagi aku yang enak kalau untuk bikin kayak gini tuh dari Mama Suka. Jadi pedesnya itu bener-bener nampol banget. Tadi kita udah pakai cabai rawit yang banyak, terus kasih saus sambal yang banyak. Wis, rasanya enak banget. Apalagi nanti kita padu-padankan dengan kecap manis sedikit dan juga gula pasir sedikit. Wis Jan, pokoknya enak banget deh. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, ini udah mateng, rasanya udah enak banget, udah pas banget. Mumpung masih anget-anget, aku mau langsung sajikan di meja makan. Ini kita maemnya pakai nasi putih, rasanya enak banget, pedes, terus ada sedikit manisnya. Wis, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tempe tepung yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Resep ini cocok banget untuk Flavis jadikan cemilan ataupun lauk pelengkap maem. Misalnya Flavis mau maem soto, mau maem sup, ataupun sayur bening, ataupun jangan asem, itu enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tempe. Aku pakai tempenya yang untuk bikin tempe mendoan. Jadi tipis-tipis kayak gini Flavis. Bagi Flavis yang mungkin nggak punya atau di tempatnya Flavis nggak ada tempe kayak gini, ya wis nggak apa-apa, pakai tempe yang biasa aja nggak apa-apa, terus dipotong tipis-tipis ya. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada kemiri, kemudian ada ketumbar, dan juga ada merica. Ini semua akan kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, ini akan kita sisihkan dulu. Kita siapkan tepung terigu. Wis cukup tepung terigu aja, nggak perlu pakai tepung beras ataupun tepung tapioka. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam, penyedap rasa. Kemudian kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian ini akan kita tuang air. Nah, airnya nggak usah banyak-banyak dulu Flavis, sedikit-sedikit. Kemudian kita tuang lagi sampai nanti dapat teksturnya yang kira-kira seperti ini Flavis. Nah, ini udah cukup. Jadi nggak terlalu kental, juga nggak encer banget. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan isiannya. Di sini aku pakai daun bawang. Rasanya itu kalau maem tempe tepung ataupun tempe mendoan, kalau nggak pakai daun bawang tuh kurang sedap atau kurang wangi ya. Ini kan kita potong halus. Kemudian kalau sudah dipotong halus, kita akan tuang ke dalam adonan. Setelah ini kita siapkan lagi cabai rawit. Nah, biasanya cabai rawitnya itu kita pakai untuk ceplusan ataupun untuk sambal kecap. Nah, hari ini langsung kita potong-potong, kita langsung cemplungin aja ke dalam adonannya, jadi nanti nggak usah rapot-rapot nyeplus lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan ambil satu persatu tempe mendoannya atau tempe yang sudah dipotong-potong. Kemudian caranya seperti ini. Nah, kalau sudah rata dengan tepungnya, kita akan langsung cemplungin ke minyak yang sudah panas. Nah, ini diusahakan minyaknya itu kalau goreng banyak ya, jadi biar nanti sekali sreng itu dapat panasnya semua, dan gorengnya nggak usah terlalu banyak, jadi nanti biar suhu panasnya nggak terlalu turun ya. Kemudian ini bisa Flavis jadikan dua versi ini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kering boleh, kalau misalnya mau dibikin mendo juga boleh. Nah, ini aku mau kasih tahu Flavis di rumah. Kalau misalnya dibikin kering, hasilnya seperti ini Flavis. Ini warnanya cantik banget dan juga kemeriuk banget. Ini sudah matang, kita sisihkan. Nah, setelah ini aku mau kasih contoh lagi untuk goreng yang versi mendo. Nah, kita tuang ke dalam wajan berisi minyak panas. Setelah ini kita akan wolak-walik. Nah, karena ini mendo, jadinya goreng nggak usah lama-lama, sebentar aja bolak-balik, habis itu diangkat. Hasilnya seperti ini. Ini juga aromanya harum banget, ini enak banget rasanya.
Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini langsung kita siapkan di meja makan mumpung masih anget-anget. Jadi enaknya tuh kalau maem gorengan kayak gini tuh masih anget-anget. Ini udah nggak perlu cabai untuk nyeplus ataupun sambal kecap karena rasanya udah pedas. Ini cocok untuk dijadikan cemilan ataupun lauk pelengkap untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep serundeng. Tapi hari ini serundengnya akan kita isi pakai teri dan juga tempe. Pertama-tama di sini kita siapkan, di sini aku pakai kelapa yang sudah diparut. Cari kelapanya yang agak muda ya. Jadi kalau bikin serundeng enaknya yang muda. Kalau yang tua itu nanti dia rodok kasap dan juga manisnya itu kurang. Nah di sini kita siapkan bahan isiannya. Aku pakai tempe. Biasanya kan kalau Flavikasi bikin serundeng itu pakainya daging sapi. Nah hari ini kita akan isi pakai tempe dan juga teri. Ini cocok banget untuk Flavis yang nggak suka dengan daging sapi. Ini tempenya akan kita potong-potong memanjang tipis ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi teri. Atau misalnya Flavis mau pakai jenis ikan asin yang lain juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kita pakai jahe, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Nah ini akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini ataupun mau pakai blender juga boleh. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti kecoklatan, tapi nggak usah sampai yang kering banget karena nanti begitu dicemplungin ke serundengnya, tempenya aku pengennya itu rada gabus-gabus gitu. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang, kita akan sisihkan, kemudian kita akan goreng teriknya. Nah ini teriknya tadi sudah dicuci bersih. Sebelum dicuci direndam sebentar pakai air panas biar nggak terlalu asin banget. Nah ini akan kita goreng sampai nanti matang dan kering seperti ini. Kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Ini minyaknya nggak usah diganti, pakai minyak yang ini aja biar nanti rasanya lebih gurih lagi. Kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai dan juga laos. Kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Setelah ini kita akan masukkan kelapanya. Nah proses ini tuh memang agak lama kalau bikin serundeng ya, tapi tetap harus sabar. Kemudian ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, juga penyedap rasa. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini perlu diperhatikan apinya itu kecil aja, jadi memang harus benar-benar sabar banget. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini benar-benar nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar kita aduk-aduk. Kemudian masukkan cabai rawit atau cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, kemudian teriknya dan juga tempenya. Kemudian aduk-aduk lagi sebentar. Nah ini hasilnya, ini sudah mateng, rasanya enak banget dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan langsung di meja makan. Ini masakan bisa awet seminggu walaupun nggak dimasukkan ke kulkas ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih lama lagi boleh masukkan ke kulkas. Nanti kalau mau maem tinggal masukkan ke microwave ataupun mau digongsong sebentar di wajan itu juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cemilan yang enak banget, cocok untuk ngopi ataupun ngeteh di pagi hari atau sore hari. Hari ini kita mau bikin risol isi bihun atau soun ya. Ini pertama-tama tadi kita siapkan kulit lumpia, kemudian kita siapkan juga di sini aku pakai bihun jagung. Flavis juga bisa pakai bihun beras ataupun pakai soun, itu juga rasanya enak banget. Ini kita rebus sebentar ya, kemudian setelah direbus kita akan angkat, kita tiriskan, kemudian kita letakkan dulu dalam wadah dan kita akan potong-potong supaya nanti dapat potongan yang lebih kecil. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi minyak goreng, kita aduk-aduk ini supaya nanti jadi kalis gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi di sini bumbunya, tapi bumbunya benar-benar praktis banget. Cuman ada pakai kaldu sapi bubuk dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kaldu sapinya sudah asin ya.
Nah, ini akan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jadi bumbu bihunnya itu ya cuman ini aja. Praktis banget kan, tapi rasanya tuh enak banget. Ini kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dan kita akan bikin larutan untuk nanti kayak untuk lemnya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak buyar. Ini cukup pakai tepung terigu dan juga air aja. Jadi cara bungkusnya gini Flavis, kita ambil 1 lembar kulit lumpianya, kemudian kita kasih bihunnya. Nggak usah banyak-banyak, Flavis, secukupnya aja. Kemudian ini akan kita gulung. Nah, kalau sudah mau mendekati akhir kayak gini, ini bagian pinggir-pinggirnya kita olesin pakai larutan tepung tadi yang sudah tadi kita buat ya. Nah, ini fungsinya supaya dia merekat dan pada saat digoreng tuh nggak ucul isiannya gitu. Nah, ini akan kita bungkus semuanya sampai habis. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa sih sebenarnya bikin kulit lumpia sendiri, cuman agak ribet, jadi aku cari yang praktis aja. Tadi aku beli kulit lumpia di pasar yang sudah jadi. Kemudian sekarang siap deh untuk kita goreng. Nah, pada saat menggoreng minyaknya sudah harus panas dan diusahakan minyaknya itu yang agak banyak kalau bikin goreng-goreng kayak gini. Kemudian jangan lupa diwolak-walik supaya nanti matangnya merata sempurna. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning keemasan, itu tandanya sudah mateng. Kemudian ini sudah siap kita angkat kalau warnanya udah kayak gini. Ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita angkat, kita akan goreng sisanya semuanya sampai habis ya. Kemudian kalau sudah digoreng semuanya, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita jadikan teman ngopi ataupun teman ngeteh di pagi ataupun sore hari. Rasanya enak banget, gurih, apalagi kita akan pakai cebusan cabai hijau ataupun sambal kacang. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng. Ini mie gorengnya tapi rodok nyemek ya. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian ini akan kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya kita beri sedikit minyak. Dan gak usah lama-lama Flavis. Jadi sebelum setengah mateng kita angkat dulu, karena nanti kita mau masak lagi dengan sedikit air. Jadinya biar nggak terlalu kelembekan ya. Nah, kira-kira kayak gini Flavis. Cukup matangnya segini aja, jangan sampai setengah mateng. Ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, di sini kita akan pakai sawi sendok atau yang biasa kita bilang juga pakcoy. Ini juga misalnya kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa digantikan juga pakai kubis, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Atau pakai caisim itu yang biasa juga boleh, nggak jadi masalah. Nah, ini karena aku pakai sawi sendok, yang bagian kerasnya kita akan pisahkan ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi toge. Ini togenya yang panjang-panjang biar nanti tampilannya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bakso. Flavis juga bisa pakai misalnya mau dada ayam ataupun pakai udang ataupun pakai sosis atau fish cake, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini yang gak ketinggalan ada daun bawang. Ini kita potong miring-miring tipis kayak gini supaya nanti lebih cantik juga. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Biasanya kalau aku bikin bakmi goreng atau bakmi godok itu selalu ada tomatnya supaya rasanya lebih seger aja gitu. Ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini tuh bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri dan juga ada merica. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya terlebih dahulu. Kalau baksonya sudah masuk, kita akan gongsong lagi. Biarkan nanti baksonya mateng. Setelah ini baru kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Ini sudah matang, kita tambahkan lagi air, kemudian ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian ada saus sambal. Kemudian di sini aku juga mau pakai kecap manis. Kemudian jangan lupa kasih sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi rasanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai rata, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin
bahan-bahan tadi kita awali dengan mie, dan juga ini ada sawi sendoknya, bagian batangnya kita masukin dulu karena ini kan lebih keras ya, jadi kita masukin terlebih dahulu. Ini kan kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kemudian kita akan masukkan sawi yang bagian daunnya. Nah tadi kan ini batangnya sudah kita cemplungin, kemudian bagian daunnya kita cemplungin. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu semua tercampur rata dan mateng. Nah untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, kita baru cemplungin tadi ada toge, daun bawang, tomat, tambahkan juga berambang goreng ya, supaya aromanya itu jauh lebih harum lagi. Kemudian kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal aduk cepat, apinya yang gede. Aduk seperti ini. Nah ini sudah matang, hasilnya seperti ini rasanya enak banget, aromanya harum banget, jadi tekstur mie-nya itu enggak kering tapi rodok basah kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam, yang pasti enaknya tuh maknya pas masih anget-angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bakwan jagung. Cuman ini bedanya dari bakwan jagung yang selama ini Flavikasi bikin. Ini kita nggak pakai bumbu ulek Flavis. Jadi bumbunya cuma kita potong-potong aja dan cuman asal cemplang-cemplung sreng jadi mateng. Bikinnya gampang banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Kemudian di sini kita siapkan untuk bumbunya, kita pakai bawang bombay. Pokoknya kalau bakwan jagung pakai bawang bombay itu rasanya enak banget. Ada manis-manisnya gimana gitu. Kemudian kita akan potong-potong, kita potong-potongnya kotak-kotak boleh, agak miring tipis-tipis juga boleh, tapi jangan terlalu besar ya. Kemudian kita siapkan lagi bawang putih, ini bawang putihnya juga cuman kita geprek aja. Kemudian kita cincang halus, setelah dicincang halus kita akan sisihkan ke dalam wadah berisi bahan-bahan tadi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya cukup kita potong tipis-tipis kayak gini. Kemudian kita campurkan ke dalam bahan lainnya. Setelah ini kita akan siapkan cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai rawit. Jadi nanti bakwan itu kalau di maam tuh udah sekalian pedas, jadi udah nggak perlu ceplusan lombok lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan tepung terigu. Di sini supaya lebih rodok garing, krius-krius, di sini kita tambahkan lagi tepung beras, tambahkan garam, sedikit gula, penyedap rasa. Di sini aku penyedap rasanya pakai kaldu ayam, tapi bisa pakai kaldu sapi, pakai kaldu micin ataupun pakai kaldu jamur. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini airnya pelan-pelan aja nuangnya, jadi biar nanti takutnya keenceran. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit aja. Kemudian, oh ya aku mau kasih tahu Flavis dulu nih, kalau misalnya Flavis mau bikin gorengan, entah itu gorengan bakwan, gorengan apapun, itu jauh lebih enak kalau pakai tepung terigunya itu tepung terigu yang curah, itu yang dijual-jual di tukang sayur atau pasar tuh yang nggak ada mereknya, itu rasanya itu jauh lebih enak. Kemudian setelah ini kalau misalnya semua bahan sudah jadi, adonannya sudah bagus, baru kita akan goreng. Nah di sini aku gorengnya maunya tipis tapi rodok lebar. Flavis juga bisa, misalnya bikinnya kecil-kecil gendut itu juga boleh. Atau mau bikin seperti kayak ibunya Flavikasi itu kalau bikin tuh bunder terus lebar, itu juga boleh, rasanya enak banget. Jangan lupa ya, ini akan kita wolak-wali supaya nanti matangnya merata, warnanya juga cantik banget. Nah kayak gini Flavis, kalau sudah seperti ini tandanya sudah mateng. Ini mau langsung kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya. Gorengnya juga sama seperti waktu di awal ya. Jadi kita ambil adonannya, kemudian kita pipihkan sesuai dengan selera Flavis. Mau bunder lebar boleh, mau lonjong tipis boleh, mau kecil-kecil gendut juga boleh, sesuai dengan seleranya Flavis aja di rumah. Yang penting minyaknya itu pada saat goreng itu harus banyak, kemudian apinya jangan terlalu besar. Nah, ini sudah mateng. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih anget, aku mau langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita nyamil ataupun untuk kita maem pakai nasi anget, terus
nanti ada tumisan kangkung atau tumisan kembang paya, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Ini juga enak banget. Hari ini kita akan bikin mie goreng. Aku pakai mie gorengnya ini jenis mie kuning yang basah ya. Ini rasanya akan lebih enak loh. Kemudian di sini aku siapkan juga bahan lainnya toge dan juga ada udang. Kalau misalnya Flavis nggak ada udang, bisa juga pakai ayam ya. Itu juga nanti rasanya akan sama-sama enak. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Hari ini aku pakai bumbunya yang bener-bener praktis banget, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, dan nggak perlu banyak bumbu. Kita cukup pakai brambang dan juga kita pakai bawang putih. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan wajan, beri minyak kalau sudah panas. Di sini kita akan goreng telur ya. Ini telurnya kita ceplok aja. Kemudian ini langsung kita orak-arik dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang. Baru di sini kita akan tambahkan lagi atau kita cemplungin langsung udangnya. Kalau misalnya nggak ada udang juga pakai ayam. Kalau misalnya nggak ada ayam juga bisa ganti pakai bakso ikan ataupun pakai fish cake, itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu kita akan tumis bawang merah atau brambangnya dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita tambahkan lagi air, kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita pakai saus tiram dan juga ada kecap asin. Kemudian jangan lupa gula pasir, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, bisa pakai ini ya, kaldu ayam, kaldu bubuk sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga rasanya enak banget. Kemudian kita cemplungin mie-nya, kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan langsung masukkan bahan lainnya. Tadi ada telur yang sudah digoreng dan udang, kemudian togenya, daun bawangnya, cabenya, semuanya kita masukin. Kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh, ini supaya nanti rasa sayurannya itu masih krius-krius. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan, apalagi kalau pagi-pagi tuh maunya semua serba praktis ya. Ini cocok banget untuk resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Wah enak banget deh, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!